Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi hari ini, Kamis 9 September 2021, pekan biasa yang ke-23. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Mari kita menyimak bersama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, perikop Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang meminta para pengikutnya untuk hidup dalam kebiasaan yang baru, new normal. New normal ini ditandai dengan tindakan terbalik yang sangat berbeda dengan keadaan normal kala itu. Untuk memahami kebiasaan new normal versi Yesus ini, mari kita dalami teks ini dengan baik. Teks ini sebenarnya terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama, ayat 27-30, berbicara tentang situasi dan kondisi para pengikut Kristus yang mungkin pada masa itu dimusuhi, dibenci, dikutuk, dilecehkan, dan diserang, serta barang-barang mereka dicuri. Dalam keadaan normal, siapa saja yang bertindak demikian mesti mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, Yesus meminta para pengikutnya untuk bertindak sebaliknya, sesuatu yang sangat berbeda, sebuah normal yang baru, yakni tetap mencintai, tetap berbuat baik, berdoa, dan memberi kepada mereka. Bagian kedua, ayat 32-34. Pada bagian ini, ada beberapa pertanyaan sekaligus pernyataan. Intinya, Yesus meminta para pengikutnya untuk bertindak secara berbeda dan melampaui yang normal. Bagian ketiga, ayat 35-36. Pada bagian ini ditampilkan dasar pemahaman Yesus tentang kebiasaan new normal yang dituntutnya. Dasar pemahaman Yesus itu mengalir dari pemahamannya tentang sifat Bapanya di surga yang maha murah sekaligus maha rahim kepada siapa saja,
baik yang baik maupun yang jahat. Bagian keempat, ayat 37-38 menggambarkan jenis dunia yang tercipta jika para pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati normal baru yang dituntut oleh Yesus itu sendiri. Mereka tidak akan dihukum dan menghukum. Mereka akan saling memaafkan, saling mengampuni, dan mereka tidak akan mengutuk dan dikutuk. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan buat kita? Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk menghidupi, untuk menghayati kebiasaan new normal ala Yesus. Yesus mengundang kita untuk menjawab tantangan seperti yang Ia lakukan, dengan mengasihi, berbuat baik, memberkati, berdoa, dan memberi. Ini harus kita lakukan kapan saja. Meskipun kita melihat tidak logis, tidak normal untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka, tetap saja panggilan ilahi ini harus dipatuhi setiap saat. Yesus menginginkan new normal ini. Ini memang sulit bagi kita karena memang bukan cara kita. Kecenderungan alami kita adalah membalas musuh sebisa mungkin. Pesan Yesus ini merupakan pesan radikal. Oleh sebab itu, jangan berkecil hati. Kita akan bisa menghayati new normal ini jika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan sendiri. Semoga Tuhan membantu kita.